Kenapa sampai ada mata kuliah khusus juga? Karena perlu diketahui berdasarkan pengalaman bertahun-tahun sebelumnya gitu ya, proyek-proyek IT gitu ya. Kalau misalnya mendesain produk tanpa validasi, kemungkinan besar akan gagal gitu. Jadi kalau desain tanpa validasi hanya berbasis asumsi, akan kemungkinan menyebabkan banyak produk IT itu gagal gitu. Bukan karena teknisnya, bukan karena timnya tidak bisa membuat teknis gitu, tetapi karena desainnya tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, tanpa prototyping ini eh, tentunya tim gitu ya pasti cuman asumsi aja atau eh, tidak punya bukti gitu ya kalau teknis yang ditawarkan itu efektif, dan yang paling fatal adalah usernya tidak dilibatkan sejak awal gitu. Makanya di sini kita fokusnya ke user ya, user center design, menyebabkan produknya tidak relevan dengan konteks penggunaan nyata. Nah, ketika sudah gagal gitu ya, nah, pasti akan menyebabkan biaya revisi yang meningkat di tahap akhir. Nah, revisi itu kalau berhubungan dengan project management, berhubungan dengan dengan time, gitu akan berhubungan dengan biaya. Semakin akhir kesalahannya ditemukan, maka semakin besar biaya perbaikannya, gitu ya. Gitu. Contohnya, misalnya kalau perubahannya kita temukan di tahapan desain, ya di UI UX gitu ya, maka biaya perbaikannya lebih cepat dan lebih murah. Tapi kalau udah masuk di tahapan development coding, maka akan kompleks dan mahal. Tanpa prototyping, akan kemungkinan revisinya nanti setelah coding, dan waktu pengerjaan bertambah, efisiensi proyek menurun. Nah, revisi itu belum tentu gagal sih memang tadi ya, tetapi akan meningkatkan risiko kegagalannya tuh lebih besar gitu. Nah, kalau tidak diuji di awal di tahapan desain, risikonya malah tidak digunakan oleh user gitu. Tidak ada yang mau pakai, memiliki usability yang buruk, kalaupun ada yang pakai gitu ya, dan tidak menyelesaikan masalah utama. Misalnya, oke, solving problem sekunder, tetapi tidak solving primer problem gitu. Nah, hal ini terjadi karena apa? Karena tidak ada proses evaluasi awal dan tidak ada feedback dari user. Untuk prototyping sendiri, ini bisa diterapkan sebagai solusi berbasis iterasi, karena dengan prototyping memungkinkan pengujian ide secara cepat, iterasi berulang berdasarkan feedback, dan perbaikan bisa sebelum produk dikembangkan. Kalau di konteks UCD ini, prototype digunakan untuk menguji dan mengevaluasi solusinya langsung. Nah, kalaupun ada iterasi, itu tidak dianggap kegagalan, tetapi justru malah momen untuk menghasilkan insight baru. Nah, dan akan menghasilkan desain yang lebih akurat dan berbasis data. Ya, gitu kan, kalau diuji itu tahu dikliknya lebih sering di mana gitu kan ya. Nah, itu berbasis data gitu. Makanya kita lebih baik dibantu tools nanti ngujinya, menguji prototipenya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tahu prototyping itu sepenting itu gitu, masuknya ke dalam proses desain tuh UI UX di mana sih gitu? Kalau di tahapan UCD gitu ya. Nah, kalau di UCD ya seperti kita ketahui, kita sekarang masih belajar di fase design solution kan ya. Nah, kalau gitu eh, kita harus berkaca kembali kepada kenapa UCD ini dipakai atau ditemukan gitu. Kenapa tidak design thinking atau metode Lean atau Agile gitu ya, metode-metode yang lainnya. Karena fokusnya UCD di sini pada kebutuhan pengguna. Kalaupun ada iteratif, itu basisnya evaluasi, bukan berdasarkan planning ya, tidak seperti sprint di Agile yang memang iterasi atau pengulangan itu direncanakan sejak awal. Tetapi kalau di UCD ini berbasis evaluasi, iterasi itu muncul karena evaluasi. Lalu keputusan desain berbasis data bukan cuma asumsi, dan UCD ini sebagai landasan prototyping. Nah, kalau kita pecah lagi subnya di produce design solution itu, ya,
di 2 minggu yang lalu saya sempat membahas tentang information architecture ya, information architecture sama flow. Dilanjutkan kemarin di sini ya, di wireframe di Lofi. Nah, kalau kita runut, kalau kita mau benar-benar sempurna gitu ya, desain solutionnya, ya nggak bisa langsung tiba-tiba bikin prototype. Harus berangkat dari ideation dulu. Outputnya berupa apa? Ya ditulis aja gitu, daftar ide solusinya gitu. Ya orat-orat kasar gitu. Terus yang kedua dilanjutkan ke konsep ya. Konsep tuh ngapain sih? Setelah punya orat-oratan gitu ya, bikin solusi yang lebih terurut lagi. Nah, lalu baru bikin flow kan ya. Flow ini bikin task flow diagram, lalu bikin information architecture. Nah, yang terakhir kemarin dipelajari tentang low fidelity atau yang disebut namanya wireframe. Oke, nah kita lanjut di pertemuan ini akan membahas tahapan ke-6 dan ke-7 ya. Gitu, high fidelity dan uh, up. Oke, untuk spesifik pertemuan ini maaf di yang tahapan ke-6. Jadi minggu depan masih kita belajar mengenai prototyping ya. Jadi 2 minggu prototypingnya. Oke. Hmm. Selalu ngomongin fidelity, fidelity. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud fidelity dalam prototyping? Nah, kalau fidelity ini pengertiannya tingkat representasi dalam desain gitu ya. Nah, kita mengukur fidelity itu sebagai tingkat kemiripan dengan produk akhir. Semakin tinggi atau semakin geser ke kanan, itu akan semakin mendekati asli. Kalau cuma dua sih, ya udah berangkat dari low V ke high V, gitu ya. Oke. Lalu ini kita geser lagi. Nah, fidelity ini terdiri dari beberapa dimensi, ada visual, interaksi, dan konten. Di visual fidelity ini akan menggambarkan seberapa detail tampilan, misalnya warna, tipografi, layout, icon, dan sebagainya. Lalu kalau dari interaction di fidelity, seberapa realistis interaksi seperti klik, transisi, animasi, dan respon sistem. Lalu di content fidelity, seberapa nyata konten seperti teks, gambar, dan data yang digunakan. Nah, perlu diketahui bahwa tidak semua aspek harus high fidelity. Ya, dalam banyak kasus tidak perlu semuanya harus tingkat tinggi gitu ya. Nah, ini ada tandanya. Kalau tujuannya untuk menguji alur, tentunya utamanya harus ada interaksi ya dengan high fidelity. Tapi kalau lihat kontennya aja itu cukup dengan low fidelity. Secara visual itu dengan medium gitu. Untuk menguji visual usability untuk visual dan konten itu bisa dilakukan di medium fidelity. Sedangkan untuk menguji visual design, yang jelas ini fokusnya visual berarti di high fidelity. Nah, fidelity ini ditentukan oleh tujuan pengujian. Ya, tujuannya mau lihat apa gitu ya. Disesuaikan dengan tujuan, tahap, dan tingkat kepastian solusi. Intinya, fidelity ini bukan tentang bagus atau tidaknya tampilan, melainkan tentang seberapa efektif prototipe menjawab pertanyaan desain dan membantu pengambilan keputusan gitu. Kalau dengan low fidelity aja sudah bisa membantu melihat alur gitu ya. Dengan low fidelity itu kan bisa melihat alur ya di sini secara konten. Ya bagus, berarti Lofi itu sudah bisa membantu mengkomunikasikan ide gitu. Tetapi karena toolsnya kita Figma yang diuji untuk menghasilkan data itu pakai Maze itu harus pakai Figma, maka mau nggak mau harus sampai Hive kan gitu. At least tools yang diketahui sekarang Maze bisanya Figma gitu ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya info lain, Explorer misalnya dari awal bisa menguji cukup pakai Lofi atau Medium, Mavi gitu ya, ya boleh gitu. Gitu. Cuman memang kalau untuk menguji visual itu dan untuk mengumpulkan data gitu ya, data tentang pengujian, at least tools yang diketahui sekarang Maze
inputnya harus dari HiFi. Nah, si Lofi sampai HiFi ini kan sebuah spektrum ya. Boleh dua aja, tapi ada juga di tengah-tengah namanya medium. Medium fidelity ya. Ya, meskipun di RPS kita, di study plan kita itu nggak harus bikin medium fidelity, tapi nggak apa-apa, kita pelajari dulu dan kita lihat apa perbedaannya ya. Oke, kalau low fidelity, ciri utamanya kan, kalian kan kemarin sudah tahu ya, dikasih contoh sekilas kayak gini ya, cukup hitam putih, eh, tanpa detail warna atau UI yang lengkap, fokus pada struktur dan alur. Nah, kalau medium fidelity ini menjadi transisi antara low dan high. Layoutnya mulai rapi tapi masih hitam putih, sudah ada struktur UI yang konsisten, interaksi masih terbatas. Nah, kadang suka ketuker sih gitu. Teman-teman yang skripsi udah bilang lofi, tapi modelannya udah kayak gini. Lofi malah bikinnya bukan medium dulu baru high-fi. Kadang-kadang udah dibikin high-fi-nya dulu terus sama dosen pembimbingnya diminta versi sebelumnya low-fi-nya gitu ya diubahlah menjadi hitam putih. Jangan kayak gitu ya. Jadi kita harus berurutan ya, berurutan. Buatlah mengetahui secara cepat dulu alurnya seperti apa, baru dipikirin detailnya, warnanya, isinya, kontennya kayak gimana gitu. Nah, di high fidelity ini ciri utamanya dia lengkap visualnya ya. Warna, komponen, tipografi, dan interaktif mendekati pengalaman real. Ya, nah kalau di fase iterasi ada pengujian yang harus diperbaiki, boleh kok kembalinya yang diperbaiki secara konsep kasar, boleh balik ke Lofi dulu atau ke Mevi dulu gitu. Kalau misalnya yang perlu dirombak tuh terlalu besar gitu ya, terlalu besar, ya nggak apa-apa gitu. Kembali ke tahapan sebelumnya. Ya, intinya kalau silau itu fokusnya ke ide, kalau mid itu fokusnya ke struktur, sedangkan high fokusnya ke pengalaman gitu ya. Jadi memang setiap tahapan itu difungsikan untuk menjawab pertanyaan yang berbeda gitu dan nggak ada yang saklek sih misalnya eh, contohnya harus seperti ini gitu ya misalnya karena dikasih contoh seperti ini oh ya udah ininya bayang-bayang aja teksnya gitu ya, kalau mau sekalian ada tulisannya juga ya nggak apa-apa sih gitu ya karena ini namanya spektrum kalau spektrum tuh tidak ada batasan yang jelas gitu ya, ini kurang lebihnya seperti itu gitu ya kalau Lofi kurang lebihnya idenya dulu ya gambaran singkat gitu lah secara cepat gitu si Mevi ini udah mulai ada strukturnya dan baru visual yang benar-benarnya di Hive gitu. Ya, kita skip dulu Love-nya ya, karena minggu kemarin sudah. Kita ke mid dulu ya, ke medium atau mid deh. Mid fidelity prototype. Nah, ini jadi transisi, maka layout dan komponen di sini mulai konsisten. Interaksi mulai ada, diperkenalkan secara terbatas, dan digunakan untuk validasi, struktur, dan navigasi. Gitu. Oke. Nah, di MIFI ini, di MIFI ini, karena dia sifatnya penyempurnaan struktur dan konsistensi desain, dan terus ada sebelumnya ya, terus ada Lofi dulu sebelumnya, terus dikembangkan dengan struktur yang lebih jelas. Untuk layout lebih detail lagi, misalnya kalau ada menu-menunya gitu ya ditampilkan gitu, nggak cuma nampilin halamannya, tapi ada menu yang ditampilkan, jadi tahu di halaman itu kalau mau mengakses halaman lain kira-kira klik yang mana gitu ya meskipun tidak harusnya sih belum clickable gitu ya belum ada linknya. Nah, lalu ada interaksi mulai diperkenalkan secara terbatas gitu kalaupun misalnya bisa berpindah satu halaman ke halaman yang lainnya itu
lebih nge-link page-nya aja tanpa belum ke action misalnya klik tombol tertentu gitu ya. Tapi jadi udah di set gitu ya. Di set untuk perpindahan dari halaman ini harusnya ke halaman yang mana sih? Gitu. Karena digunakan untuk validasi struktur dan navigasi, nah seharusnya sudah bisa menjawab pertanyaan dan kebutuhan penggunanya gitu. Ya, singkat aja tentang si MIFI-nya karena cuma pengetahuan aja kita nggak akan bikin MIFI soalnya. Kita lanjut ke HiFi ya. Nah, kalau HiFi ini adalah versi yang sangat mirip dengan sistem atau produk akhir baik dari segi fungsi maupun estetika dengan karakter tampilan mendekati nyata, ada interaksi bisa dijalankan, bisa diklik, navigasi, transaksi, animasi dan sebagainya gitu ya. Konten dan strukturnya sudah hampir final. Jadi kalau bisa hmm, pakai data dummy, jangan lorem ipsum banget gitu ya, tapi benar-benar menunjukkan pengalaman. Kalau masih mau kata-kata yang lorem ipsum dan sebagainya, mungkin itu masih di Mevi aja gitu ya. Tapi kalau udah di HiFi, tolong sudah kontennya itu sudah seolah-olah sedang pakai aplikasi itu gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ada artikel contoh misalnya kan isinya banyak ya, dicontohin aja random aja gitu. Tapi jangan terlalu lorem ipsum banget gitu. Jadi benar-benar ada contoh kontennya. Biar kerasa pengalaman penggunanya ketika pengguna pakai itu tuh udah kerasa fungsinya ini aplikasi kayak gimana sih karena memang harus dibuat semirip mungkin dengan sistem yang akan di-developkan. Nah, prototipe ini digunakan ketika desain sudah stabil, perubahan besar sudah diminimalkan, dan fokus bergeser ke pengujian pengalaman pengguna. Karakteristiknya punya fungsionalitas yang lengkap, interaktif, ya, tingkat kemiripan tinggi. Materinya menggunakan teknologi yang sama atau mirip ya dengan produk yang akan diluncurkan. Nah, ini tentang konten tadi ya. No lorem ipsum ya. Tolong, tapi benar-benar konten aslinya. Jadi jangan isinya masih random ABCD bla gitu. Fotonya juga misalnya eh dari atas ke bawah misalnya ada katalog gitu ya. Disamain semua jangan. Harus benar-benar eh, sesuai gitu ya, sesuai dengan maksudnya kalau ada berbagai macam produk ya isilah gitu, jangan satu aja, isilah mungkin berapa puluhan biar kelihatan kalau ngisi ngelihat data banyak kayak gimana gitu. Terus ngelihat biar bisa disetting feeling scrolling gitu ya, actionnya nggak cuma klik tapi makanya scrolling memilih gitu kan, seperti itu. Nah, digunakan saat cakupan desain sudah lengkap secara horizontal maupun vertikal, siap untuk pengujian lapangan yang realistis dan analisis subjektif mendalam. Manfaatnya sangat efektif untuk eksplorasi look dan feel akhir sebagai alat pemasaran penjualan dan sebagai spesifikasi teknis pengembang. Toolsnya selain Figma nih ya, kalau ada yang mau explore lagi bisa pakai Adobe XD, Flash, VB, dan Macromedia Direct. Itu kan ya. Ya VB juga sebenarnya kita tahunya kan belajarnya kalian programming ya, tapi karena ini sebenarnya visual, kalian mau jadi prototype gitu sebenarnya kalau bikin desktop gitu kan di Figma belum supportnya di Figma kan baru yang mobile sama web gitu ya. Nah kalau bikin desktop prototypingnya di VB-nya langsung ya nggak apa-apa, tapi belum ada eh, logiknya gitu ya, baru visualnya aja nggak apa-apa gitu. Yang penting kan menampilkan semirip mungkin kan gitu. Toh Figma yang mobile sama web juga ending-endingnya kan diekspor gitu ya stylenya, jadi ya apa bedanya gitu, cuman yang satu karena ada di perbedaan platform gitu kan ya, yang satu masih di platform yang sama. Nah, kelemahannya cukup memakan waktu sih gitu ya, memang memakan waktu tapi tidak semakan waktu kalau development gitu. Apalagi kalau kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya, kalau ada revisi gitu, tidak akan serepot itu gitu. Nah, di HiFi ini, bagaimana kita memvalidasi pengalaman penggunaan secara
realistis, dibuat semirip mungkin. Ya, visual dan komponen UI-nya lengkap mulai dari skema warna, misalnya menyesuaikan mood, ya, mood board ataupun logo dari institusi gitu ya. Terus keseragaman penggunaan tipografi dari halaman awal sampai akhir ya, biar nyaman di mata. Komponennya juga seragam gitu ya, menggunakan library yang sama. Nah, interaksinya kalau bisa diharapkan nanti supaya bisa teruji secara realistis menggunakan tools ya kalau kita pakai Maze gitu ya, supaya bisa digunakan untuk usability testing ya, baik itu untuk task base, AM, A&B testing. A&B testing itu membandingkan gitu ya, komparasi misalnya yang satu stylenya mood boardnya warnanya beda gitu, yang satu pastel yang satu warna terang gitu, atau stylingnya gitu, perbedaan dari ada opsi gitu ya kalau A&B testing itu, atau skenario based testing. Nanti metrik yang bisa diukur di usability testing ini ada success rate ya, ya kita pakai tools yang ada aja. Kalau di MySQL kan ada time ya, waktu saat mengakses, error rate, dan user satisfaction. Ini bisa ditambahin sih pakai questionnaire di Figma. Intinya kalau di high fidelity prototype itu, karena menyerupai produk akhir secara visual dan interaktif, sehingga risiko kesalahan bisa lebih kecil dan kualitas produk lebih terjamin ketika sudah dikembangkan tahap coding. Sebelum ini, sebelum ke tugasnya, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin tentang IV? Yang mau tanyakan? Jika tidak ada, ya ini kita lanjutkan ke instruksi ya, instruksi pengerjaan kelompok untuk proyek nih ya. Ya sebenarnya ini melanjutkan sih, kalau minggu sebelumnya dari Bu Sasti sudah menugaskan Lofi, ya silahkan kan ini dilanjutkan untuk membuat HIV ya, dari aplikasi yang diberikan ya, yang kalian kerjakan ya. Seperti itu. Yang sudah punya project bisa dilanjutkan HIV-nya. Ya, Oke, habisin itu deh nggak saja apa-apa. mungkin dari Nanti saya aku masak. untuk kuliah hari ini. Saya stop dulu. Recording stopped. Ya, saya stop share. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, silahkan kerja kelompok ini jam berapa nih sekarang? 13.33 ya, kuliahnya cuma setengah jam ya, sisanya 2 jam kalian boleh kerja kelompok ya, sampai 15.30. Silahkan, mumpung pada online semua nih 37 orang, monggo dijauhi loh kelompoknya masing-masing di meet masing-masing aja ya. Saya akhiri dulu meetnya ini, silahkan kalian bentuk meet masing-masing, coba mengerjakan di 2 jam ini upgrade HIV dari Lofi yang pekan lalu sudah dikerjakan. Oke, Itu Bu. saja, selamat siang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selesai.